semuanya yang sudah join webinar kita malam hari ini ya. Jumat tanggal 16 September 2022 ya. Kita bertemu lagi, kita berjumpa lagi di acara webinar kita malam hari ini. Yang mana untuk malam ini kita akan sharing-sharing ya, kita akan membahas seputar mood ekoprint. Nah ini pastinya tuh bakal seru banget teman-teman ya. Dan juga pastinya itu bisa dipraktikan buat teman-teman semuanya yang ada di rumah dengan narasumber ahlinya Neng Herdina Maya Purwoko. Selamat malam Neng Maya. Halo, selamat malam. Ini aku nggak tahu kenapa kok kayaknya kameraku nggak bisa kebuka ya. Dari tadi mohon maaf banget nih, aku sama sekali nggak bisa pakai kamera jadinya. Oke, jadi ini off cam ya, Neng? Iya, nggak mau nih. Nggak tahu kenapa. Oke, nggak apa-apa. Yang penting masih ada suaranya ya. Dari Kak Kompos sedang share screen, mohon maaf banget boleh diberhentikan dulu. Iya, supaya nanti kita bisa ini ya share untuk materi kita malam ini. Ya, oke, makasih Kak. Oke, Sobat Subi, siapa sih yang belum kenal dengan Neng Maya ya? Pasti sudah banyak yang kenal, udah nggak asing lagi ya. Tapi mungkin di sini teman-teman masih ada yang belum kenal nih, Neng Maya itu siapa sih? Nah, beliau ini adalah seorang CEO ya dari Tani Migunani ya, yang mana beliau ini memulai usahanya ya itu sejak tahun 2018 ya. Oke, sebelumnya boleh diceritakan dulu Neng Maya kepada kita semua ya, awal perjalanan menjadi bagian dari Sanggar Wani Migunani sendiri itu gimana sih Neng Maya? Silakan. Iya, halo semuanya. Jadi awalnya kan aku dari Petani Migunani ya. Jadi itu ada bibit buah macam-macam. Terus sama itu juga berjalan belajar batik sama tante kemarin itu yang ikut tentang limbah perca. Nah itu tante itu belajar batik banyak banget. Terus akhirnya sampai akunya bibit-bibit tanaman ekoprint gitu-gitu dan ya. Nah, terus abis itu sampailah aku ikut mengelola si Sanggar Wani Migunani ini, terus sampai aku punya brand namanya Kastuba itu, gitu. Oke, ini keren banget ya, berarti dari 2018 ya sampai sekarang ini sudah luar biasa banget. Dan semoga semakin maju yang Maya, semoga makin sukses terus ya. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Oke, halo dari Neng Daryati, dari Neng Hesti, Neng Linda, dari Kak Sel. Halo, selamat malam semuanya yang sudah bergabung. Oke, Sobat Subi pasti udah nggak asing lagi sih ya dengan ekoprint ya. Ekoprint itu apa sih? Ekoprint itu adalah sebuah teknik cetak dengan pewarnaan yang umumnya digunakan pada kain yang cukup sederhana, namun dapat menghasilkan motif yang unik dan otentik. Prinsip pembuatannya adalah melalui kontak langsung antara daun, bunga, batang, atau bagian tubuh lain yang mengandung pigmen warna dengan media kain tertentu. Nah, untuk kali ini bukan pada kain lagi nih Sobat Subi ya, melainkan pada mug ya. Bakal jadi kece banget ya mug kesayangan kita. Gimana sih caranya? Mungkin Sobat Subi juga udah penasaran banget nih. Gimana sih caranya? Mungkin selama ini lihatnya itu udah jadinya ya, hasil sudah jadinya. Nah, tapi kali ini kita akan ke cara pembuatannya juga ya. Yang pasti bakal menarik banget, dan kalau Sobat Subi penasaran, stay terus dari awal sampai akhir ya, jadi jangan di skip. Dan nanti kalau dari Sobat Subi ada pertanyaan ya seputar materi yang disampaikan malam ini, boleh langsung aja ditanyakan ya di room chatnya. Nanti akan kita bantu bacakan dari Neng Maya yang akan membantu menjawab ya. Oke, Neng Maya tanpa berlama-lama lagi, silakan langsung saja untuk memaparkan materinya. Silakan. Oke, boleh tolong share screen-nya Mbak yang video. Wah itu bapaknya Pak Kompos Pekaya nih, mantap tuh ekoprintnya tuh. Wah langsung pakai ekoprint.
Oke, kepada tim Subi boleh dibantu untuk share screen-nya ya. Kita ke video dulu ya Neng Maya. Iya langsung video aja soalnya kan kayak praktek gitu. Oke. Nah kalau muk ekoprint ini kita kan pakai muknya muk yang udah dilapisin ya karena kebetulan kita punya teman-teman kria keramik jadinya kami kan bukan teman-teman kria keramik juga jadi kayak kami tuh bersama isi gitu loh dan memang kuliah di isi juga jadi kayak untuk keramiknya sendiri kita yang udah dilapisin jadi kayak udah dilapis treatmentnya untuk si daun itu bisa nempel ada dilapis coating gitu. Jadi kalau untuk coating sendiri kita belum pernah coatingin sendiri secara individu gitu karena pelapis coatingnya yang itu tuh kayak kurang maksimal gitu nggak melewati suatu pembakaran dan kayak kalau coating-coating yang ada di YouTube itu yang kita udah pernah lihat juga itu dan kita coba itu ternyata selama ini tuh selain kurang maksimal karena tidak melalui proses pembakaran dia juga kayak bahan berbahaya yang kalau kena tangan itu bisa bahaya gitu. Karena kapan itu pernah ada yang nanya sama kita kalau mau ngoting sendiri gimana kita nggak bisa ngoting sendiri pasti karena kita pakai alat untuk pembakaran si ngotingnya keramik ini biar si daun bisa nempel ke keramiknya. Terus pengikutan pembakaran itu kita bisa sampai harus 1000 muk kayak gitu. Itu ceritanya. Nah, oke boleh diputar, Pak. Untuk daunnya sejauh ini kita pakainya jati ya karena yang paling cepat melekat dan paling terang warnanya. Kalau ibu-ibu ekoprint tahu jati itu kayak apa pasti ya pada saat udah di kain naik kayak gitu jati itu. Terus ini kita pakai alat ya untuk nempelinnya, alat pemanas untuk muk. Boleh diputar Mbak, biar langsung aja. Oke. Nah ini kan ada daun jati, ada isolasi kertas, sama muknya dan alat pemanasnya. Nah si jatinya itu kan karena dia punya batangnya dipotong dulu. Batang kerasnya. Jadi dibuat tipis gitu. Nah terus untuk modelnya nanti suka-suka bapak ibu ya misalkan kayak mau daun jatinya langsung atau mau daun jatinya dipotong-potong mau dibuat bentuk-bentuk macam-macam itu terserah suka-suka bapak ibu sekalian semuanya. Terus penempelannya kita pakai isolasi kertas ya. Kalau ditanya kenapa kita nggak pakai isolasi yang bening itu karena ini kan proses pemanasan, jelasnya coating itu kan memuai ya. Kalau memuai itu nempel pada si isolasinya, itu kan jadi kayak ngelopekin si coatingnya gitu. Gitu ceritanya. Nah ini kita kita anuin dulu kan setelah kita potong-potong tadi si batang kerasnya jati, terus kita potong juga si isolasi kertasnya tuh. Disesuaikan dengan banyaknya jati. Jadi kayak cara nempelinnya si isolasi kertas sama daun jatinya tuh jangan terlalu raket. Kalau terlalu raket itu juga kayak ngelopekin si coating. Jadi kayak santai aja gitu. Kayak gimana ya? Yang nggak terlalu rapet, nggak terlalu kenceng, tapi dia tetap mau nempel gitu. Gitu. Terus nempelinnya kan juga nanti sesuai dengan desain bapak ibu semua. Misalkan daun jatinya mau di model-model, mau dipotong-potong, di motif-motif, barunya kayak gitu. Nah itu ditempelin begitu. Terus disesuaikan aja maunya kayak gimana, bagusnya seperti apa. Yang menurut bapak ibu eye catching gitu. Kalau ibaratnya anak-anak muda kan eye catching ya gitu. Yang eye catching untuk kalau dipakai sama orang-orang tuh kayak gimana kayak gitu. Terus nah tuh cara isolasiinnya kayak gitu tuh. Dia nggak terlalu rapet, tapi dia bisa kayak nempelin si daun itu ke muknya.
Jadi nggak terlalu kenceng-kenceng banget. Itu juga misalkan kayak gitu tuh. Nah itu aja, biasanya si warna merahnya dari jati itu udah nempel di kainnya, nempel di keramik loh. Udah selesai ya videonya ya? Tadi kalau nggak salah 2 menit ya durasinya tadi. Oh 2 menit. Oke, ternyata 2 menit 50 detik ya. Oh, tar. Mana lagi? Itu, nah pokoknya setelah dikasih isolasi itu tadi langsung dimasukin ke pemanas yang tadi itu di sebelahnya itu. Terus dimasukin nanti sampai ada bunyi nit 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 gitu. Nah, itu baru jadi macam-macam. Sebentar ya, ini ternyata share-nya Mbak mungkin kayak gambar tadi Mbak bisa tolong di share screen. Videonya kepotong ternyata ya. Gambarnya ya, Neng? Iya, gambarnya aja. Kalau videonya kayak kepotong deh tadi. Oke, bentar. Nah, yang gambarnya aja. Nah, kayak gini nih. Nah, ini kalau ini daun jati yang mulai dengan bentuk daun jati banget, tapi ini kayak udah kita potong-potong. Terus kita sesuaikan dengan bentuk muknya juga kayak gitu. Nah, ini juga hasil dari pakai pemanas tadi. Yang kita panasin biasanya tuh kayak panasinnya cuma 3 menit jadi 3 menit jadi 3 menit jadi itu. Terus kayak kita nyoba pakai daun lain, belum ada yang warnanya sedapat kayak daun jati. Kayak gitu. Mungkin ada yang dipertanyakan Bapak Ibu sekalian. Oke, ya jadi kalau dari Sobat Subi semuanya di sini mau bertanya boleh banget ya, langsung ditanyakan aja boleh banget. Nanti akan dibantu jawab ya sama Neng Maya. Mau nanya boleh? Boleh silahkan. Boleh. Itu mau yang udah jadi atau mau sebelum diproses? Maksudnya gimana nih Pak? Jadi kan ada yang jual muknya itu kan polos. Nah, terus hanya tinggal ditempel aja dengan daun atau gimana? Kalau kita pakai muk yang udah diproses. Oh, muk yang udah ya muk jadi yang tersedia di toko-toko itu yang polos. Atau muknya kita ke tempat. Iya, yang halo? Pakainya tuh muk yang bukan di toko. Kalau yang di toko itu dia coatingannya nggak ada biasanya. Jadi ini muknya harus beli di. Oh, nah ini. Muknya harus beli di tempat pembuatan keramik. Halo. Oh, ini dari Neng Maya masih di mute nih. Iya. Oke. Iya saya lupa. Kalau untuk kayak coatingannya tuh kan kita punya alatnya sendiri yang bareng sama teman-teman itu kayak khusus harus ada 1000 muk gitu loh Pak. Jadi nggak bisa kayak satuan-satuan karena kan alatnya langsung besar gitu. Oh, nggak maksudnya pembakaran untuk itunya, untuk prosesinya tuh dibakar. Jadi harus beli dari pabrik keramiknya dong. Iya saya. Karena kebetulan kita dengan teman-teman itu, jadi kita lebih gampang. Oke. Iya. Bisa terima lah.
Terima kasih infonya. Iya. Oke, jadi kalau untuk muknya sendiri tuh harus pakai muk khusus gitu ya Neng Maya ya. Jadi bukan muk yang biasa mungkin ya sering kita lihat, tapi harus ada prosesnya dulu gitu ya. Ya, muknya tuh ibaratnya kalau kayak kain tuh harus ada treatmentnya gitu loh Mbak. Oh, oke. Kan saya kan harus ada treatment tuh biar karena dia pewarna alam biar pewarna alamnya nempel ya sama kayak muk juga gitu. Ya ibarat kata ada treatmentnya biar si daun itu mau nempel. Oh, oke. Saya ada lihat beberapa video nih Neng Maya. Jadi kalau dari muknya itu dilapisin kayak kain-kain kayak gitu, itu namanya proses coating kah atau mungkin definisi yang lainnya? Dilapisin kain. Iya, jadi kayak dilapisin kain dulu gitu sih Neng Maya, yang saya lihat ya. Kayak gitu, jadi kayak ada dari muknya itu dilapisin kain terlebih dahulu kayak gitu supaya nanti warnanya mungkin bisa nempel gitu kali ya. Malah nggak tahu kalau yang itu Mbak. Kalau proses coating itu soalnya pembakaran, jadi dia nggak pakai dilapisin kain kayak jadi itu pakai alat capit. Si muknya tuh ditaruh di cairan si coatingnya itu kan. Karena kan tangan tuh nggak boleh kena airnya tuh, nggak boleh kena cairannya itu. Terus baru dimasukin ke pembakaran gitu. Jadi nggak ada dilapis apa namanya? Kain gitu nggak ada. Enggak. Oke. Sama sekali enggak. Jadi kalau dilapis kertas, iya misalkan kayak tadi nih pada saat pembuatan dipanaskan tuh, itu dilapis kertas supaya si daunnya itu kan kayak ngeraket tuh ke ininya, ke muknya. Terus kan dimasukin ke alat, terus dia kan jadi nempel. Oke. Kayak gitu. Iya, oke. Iya, berarti mungkin lebih tepat itu pakai kertas gitu ya Neng Maya. Soalnya saya ada satu kayaknya lihat videonya tuh dilapisin kain dulu gitu sih. Cuma saya juga kurang paham itu nanti itunya gimana gitu ya. Bisa juga sih dilapisin kain, bisa. Cuman kan kalau dilapisin kain itu emang kainnya berwarna si jati, tapi kan jadinya kayak kehalau si isolasi kertasnya tuh loh. Jadi makanya kayak kalau pas lagi nempelin daun jati sama isolasi kertas itu, terus ada daun jatinya lagi tuh kayak daun jatinya yang lain ini, jangan sampai ketemu sama si isolasi kertasnya ini. Karena kalau nggak tuh nanti kayak ada kotakan isolasinya di situ. Jadi warnanya tuh nggak nempel seutuhnya daun jati, tapi kayak nanti ada kotak gini, kena isolasi kertas gitu. Di sininya kotak kayak gitu, sininya gitu. Oke. Berarti kalau dari isolasinya itu enggak yang ini ya Neng, bikin terkelupas gitu enggak ya? Dari daunnya sih, terkelupas Makanya daunnya. kita pakainya yang isolasi kertas. Kalau pakainya isolasi bening itu jelas terkelupas. Iya. Oke, jadi dari isolasinya pun harus isolasi yang kertas gitu ya, supaya dari daunnya itu enggak terkelupas gitu ya Neng. Bukan terkelupas sih Mbak, coatingannya yang terkelupas. Oh, coatingnya, oke. Karena kan pemanasannya sampai 200-300 derajat kan. Jadi kalau pemanasan untuk masukin warna daun ke muknya itu bisa sampai 300 derajat. Pakai alat tapi itu. Si alatnya itu. Jadi kan nanti makanya kayak alatnya nanti bunyi nit. Nah, itu tuh biasanya udah 300 derajat yang harus kita angkat. Oh, oke. Dan itu selama 3 menit, 2-3 menit doang itu udah jadi. Oke, Neng Erna izin live. Oh, putus-putus katanya wifi-nya slow. Makasih Neng Erna udah join. Oke. Ya, berarti untuk coating sendiri itu memang ada alat khususnya gitu ya, Neng? Nggak bisa yang dilakukan satu persatu gitu? Kalau coatingnya iya, dia tuh
Iya, harus karena kan pembakarannya kan kayak menghabiskan energi banyak kan, Mbak. Betul. Jadi sekalian banyak gitu. Oke. Mm-mm. Oke, terus kalau dari daun jati itu memang karena warnanya atau memang ada yang lain, Neng? Kenapa sih harus pakai daun jati? Kalau ditanyain kenapa harus pakai daun jati, karena kan daun jati itu warnanya lebih menyala ya. Bahkan sampai plastik, misalnya kayak kita bikin ekoprint terus pakai plastik bening, si warna daun jati itu pasti nempel ya di plastik bening. Kita pakai plastik beningnya itu untuk bikin ekoprint yang lain itu pasti dari plastik bening itu warna jati yang nempel di plastik bening itu nempel juga di kain yang lainnya lagi itu pasti. Nah itu kenapa pakai jati? Karena dia sekuat itu warnanya. Nah kalau daun lainnya tuh nggak ada yang sekuat si daun jati warnanya. Iya, berarti warna dari daun jati itu memang kuat sekali ya, Neng. Jadi apa kalau dari nanti kalau misalnya udah jadi nih ya di mugnya itu, kalau dari keawetannya itu tergantung dari kekuatan yang ada di daunnya atau gimana, Neng Maya? Kekuatan gimana maksudnya, Mbak? Kekuatan warnanya. Kekuatan warnanya itu jelasnya pada daunnya. Terus kalau ketahanannya tuh jelasnya pada coatingannya. Makanya kadang tuh ada coatingannya yang tidak maksimal itu karena bisa jadi cairannya tidak berkualitas kayak gitu-gitu. Oke. Ini ke double ya suaraku dari apa atau gimana nih? Oke, bentar. Oke, tadi belum di mute nih kayaknya. Oke, terus selanjutnya Neng Maya, kalau dari proses pembuatannya dari Neng sendiri mungkin pas awal memulai itu ada kegagalannya nggak sih? Oh, kalau kegagalan jelas. Aku nyoba berkali-kali. Jadi kayak yang bapaknya tadi nanya, kayak muk di toko bisa nggak sih? Hampir semua muk di toko udah aku beli nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa walaupun dia muk polos dengan bentuk apapun gitu nggak ada yang bisa. Bahkan tuh muk polos putih biasa gitu tuh nggak ada yang bisa. Cangkir nggak ada yang bisa apa. Terus akhirnya kita nyoba sama keramik-keramik yang dari teman-teman itu kita coba dan ternyata berhasil. Kegagalannya itu kayak gitu-gitu. Terus kegagalannya lagi tuh kita nyoba daun apapun itu tuh warnanya tidak sekuat jati. Jadi itu luar biasa kuat ya warnanya. Makanya kenapa orang-orang tuh pada jatuh cinta banget. Gitu. Oke. Berarti kalau dari motifnya itu semuanya itu dari motif daun jati kah, Neng Maya? Iya. Semuanya kalau untuk muk daun jati. Oke. Hampir aku pernah lihat ada yang pakai selain pernah lihat ada yang pakai selain daun jati kan untuk muknya, tapi itu warnanya tuh jadi semu-semu bayang-bayang nggak jelas gitu loh Mbak. Tapi kalau Bapak Ibu di sini penasaran dan pengen coba, boleh monggo dicoba. Tapi kalau kita nggak suka aja kayak yang kurang apa ya, kurang dapet gitu. Oke. Kalau dari ini jangka waktunya itu memang yang lama kah berarti Neng Maya ya? Motifnya yang ada Jangka di waktunya apa? Dari motif yang ada di muknya itu mungkin bisa hilang. Lama itu Mbak. Hilangnya selama kalau Bapak Ibu nyucinya pakai yang kasar-kasar ya hilang. Maksudnya kayak misalkan digosekin pakai apa yang benar-benar itu tuh membuat luka
pada keramik ya jelas itu hilang gitu, udah gitu aja. Kalau enggak mah enggak. Oke, iya sih betul kalau misalnya cucinya Jadi pakai aman sentosa. kan gores gitu ya, Neng. Gitu. Ini Bapak kalau mau nyoba bisa loh Pak, keramiknya itu Pak, muknya itu. Itu punya bapaknya, pounding atau steaming itu Pak? Apa Pak, nggak kedengeran Pak? Oh, masih di mute ya. Mute. Mic-nya masih off nih Pak. Aduh, maaf Bapak banget ya. masih di mute Pak itunya Pak. Jadi ini bukan pounding ini, tapi langsung ditempel, langsung Oh, diproses. steaming ya? Iya. Ada juga jati ada. Oh, keren. Jati juga ada. Gitu. Wah, mantap. Mungkin sendiri itu Pak. Keren itu. Wah, sekresek besar. Waduh, mantap itu Pak produksinya. Banyak kalau tinggal nyari yang jati mana jatinya. Ini dapat yang ya. Oh, ini jati. Ini jati nih. Ini jati nih. Wah, tuh jatinya. Nah, Benar-benar merah ungu banget. Nah, kayak gitu loh Mbak. Itulah mengapa kita pakai di muknya tuh jati, karena jati tuh warnanya benar-benar sekuat itu. Seperti apa kondisi daun jati yang ditempel di muknya. Wah, nggak ada idealnya Bu. Kalau kami mah bisa kami macam-macamnya, bentuk rusa, bentuk ikan, bentuk. Tapi kalau kami biasanya kan itu ada dua sisi ya. Aduh, aku nggak butuh sih sayangnya. Daun itu kan ada dua sisi ya. Ada sisi yang ada tulangnya, sama sisi yang dia tidak terlihat tulangnya. Nah, kalau kami biasanya nempelin itu yang pas tulangannya. Jadi kan tadi tuh di video ada tulangan yang pas lagi dipotong tuh. Nah, yang posisi itu yang kita tempelin jatinya. Jati itu ditempel ke muknya tuh pas posisi itu. Jadi tuh di muk itu dia tidak hanya warnanya aja. Biasanya kalau misalkan depannya itu kan cuma bentuk daun terus warnanya merah gitu aja. Tapi kalau misalkan kita nganuin yang pas tulangannya dia itu, jadi tuh tulangan serat-serat urat-uratnya si daun itu terlihat tuh itu tuh daun. Itu kenapa kita memilih yang bagian ada tulang-tulangnya. Gitu Ibu Linda. Oh, kering atau masih lembab? Kalau terlalu kering itu jati juga nggak keluar warnanya Bu. Jadi gimana ya? Ya segar tapi nggak terlalu segar. Jadi kayak kalau terlalu segar tuh bisa warnanya tuh bisa kayak yang terlalu melebar kemana-mana gitu loh. Si jati ini saking kuatnya si warna. Jadi kayak yang segar. Kayak misalkan Ibu metik hari ini, besok diolah gitu ibaratnya. Nah, itu tuh warnanya tuh. Nah, Kekeren itu kalau jati tuh. seperti ini ya. Iya Pak. Keren tuh. Ya Bu. Tuh bapaknya mantap banget tuh jati. Itu jatinya ada yang dibentuk-bentuk love itu kok Pak? Enggak, langsung ditempel. Ya, tempel-tempel biasa. Oh, ditatanya digituin ya, oke.
Lucu itu Pak, Nah, lucu banget. ini Jatito isinya. ada yang muda, ada yang Iya, ya, tua. keren-keren ya punya bapaknya ya Bu ya. Keren Pak, Nah, saya keren. mau nanya, nah, sama nggak prosesnya dengan kalau kita seperti nempel foto di gelas keramik? Hampir sama Pak, Hampir sama. hampir sama. Karena kalau yang foto-foto itu kan kita bisa dari komputer langsung di print aja ke gelas. Kalau itu enggak. Enggak Kalau ya? kita tuh itu pakainya kan digital printing ya Pak masuknya. Betul. Kalau yang itu Printing. tetap pakai proses pemanasan tapi ada alatnya, alat untuk manasin, masukin pewarnanya ke muknya tuh yaitu alatnya tadi itu. Ya muknya ini yang susah ya. Saya harus ke Malang ini. Iya. Saya tinggal di Bekasi. Saya tinggal di Bekasi susah. Oh iya Bapak tinggal di Bekasi. Iya. Kalau tinggal di Malang saya bisa ke Dinoyo. Iya, saya punya saudara malah di Bekasi Pak. Gimana Pak? Ya kalau asal ada di Malang bisa ke Dinoyo. Pabrik keramiknya kan di Dinoyo. Oh iya di situ ada. Iya. Bisa Pak. Mau pesan dari Jogja juga bisa Pak. Dari Jogja. Baik, terima kasih informasinya. Siapa tahu nanti bisa kita kerjakan. Juga kepingin sih bikin yang ini itu. Daun jati melimpah malahan ya Pak ya di Bekasi ya Pak? Enggak, ini kebetulan saya bikin di Malang kemarin. Oh, Bapak orang Malang. Saya baru kembali ke Bekasi tanggal 1. Di Malang ada Bu Supiantik, tahu lah. Mas, saya juga ketemu sama nggak sempat ngobrol sebentar sama Bu Supiantik. Kan saya adiknya Mbak Popi, Bu. Oh, Mbak siapa? Maaf Pak. Mbak Popi. Mbak Popi. Popi siapa Pak? Mbak Popi yang di Tata Surya. Oh, ya. Oma, panggilannya Oma. Panggilannya Oma, kalau Bu Supiantik manggilnya Oma. Nah, saya adiknya. Ya Pak, salam kenal Pak. Sami-sami. Oh, keren Ada banget. yang ditanyakan lagi? Daun jati sendiri itu memang kekuatan warna itu luar biasa banget ya Neng Maya. Jadi kalau di kain pun daun jati itu kayak banyak digunakan itu juga menggunakan kain jati, daun jati gitu ya Neng Maya. Iya, kalau di kain itu bisa banget, bahkan kayak ibaratnya nih kasarnya kain polyester aja bisa masuk daun jati gitu. Oke. Halo. Oke, keren banget sih. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini mau pakai dari daun yang lain, mungkin mau coba-coba gitu, boleh juga ya Neng Maya? Monggo silakan dicoba, bisa dicoba. Oke. Tapi kalau dari kami nggak rekomen karena kan kayak warnanya itu kurang gitu loh. Oke. Jadi kalau misalnya warnanya mau yang kuat ya yang tahan lama ya harus pakai daun jati gitu ya. Mungkin kalau dari daun yang lain bisa, cuma dari dari segi warnanya juga kurang jelas gitu nggak sih Neng Maya? Maksudnya kayak nggak yang jelas gitu ya? Oke, kurang menarik aja sih. Iya, kurang kayak sayup-sayup gitu. Betul.
Oke, keren banget sih ini. Terus biasanya ada request nggak sih Neng Maya kalau dari apa? Kalau yang dari kain itu kan biasanya ada request nih yang apa namanya? Mungkin dari motifnya mau apa. Terus kalau dari muk itu berarti nggak bisa request motif ya Neng Maya? Nggak bisa. Oh iya. Karena cuma dari Kalau mau tuh misalkan kayak acara-acara souvenir, ya kayak acara merchandise, souvenir kayak gitu, mereka kan nggak pernah request motif. Kayak udah yang ya udah Mbak, kita maunya muk aja gitu. Oke. Berarti kalau dari Mungkin kayak gitu. oh ya, iya. Kalau untuk yang coating itu sendiri berarti nggak bisa dilakukan sendirian ya Maya? Nggak bisa, itu memang nggak bisa dilakukan sendiri karena sangat berbahaya zatnya. Oke. Ataupun mungkin bisa gitu ya, misalkan bisa pun dia tidak maksimal. Ya udah tinggal nunggu waktu udah kayak gitu. Oh, oke. Berarti nanti kalau misalnya teman-teman cari dari muk yang sudah apa namanya di coating itu, memang ada yang jual gitu Neng Maya? Maksudnya ada yang menyediakan kayak gitu ya? Ya mungkin kalau kayak bapaknya bilang kayak pabrik kayak gitu. Oh iya. Kalau kita kan karena sama teman-teman gitu, kalau ibu-ibu di sini mau gabung bisa gitu. Oke. Jadi apa kalau cari muk yang bisa apa namanya di motif kayak gitu tuh harus ke pabriknya langsung ya Neng Maya? Jadi nggak bisa sendiri gitu ya? Yang polos biasanya Mbak. Oh, yang polos ya? Yang polos tapi udah ada prosesnya. Oke. Tapi aku nggak ngerti ya kayak misalkan apakah semua pabrik keramik seperti itu. Nah itu yang aku nggak ngerti. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Oke, Jadi terus perlu apa sih ya, kayak perlu di survei gitu. oh iya harus disurvei dulu ya bisa apa enggak gitu ya Neng? Jangan sampai udah beli banyak itu, kadang kan kalau dari pabrik kita belinya nggak bisa eceran kan, kayak harus banyak gitu. Nah mungkin apa minta sampel apa gimana gitu kali ya. Oh iya betul ya. Oh iya betul kayak apa namanya udah order banyak tapi ketika mau diproses ternyata nggak bisa gitu kan sayang juga ya. Oke. Terus ini kalau dari apa namanya pewarnaan Neng Maya, itu kalau kita lihat-lihat ya di Instagramnya Kastuba itu kan ada yang satu muk itu full warna, terus ada dari full motifnya juga, terus ada yang dari apa namanya, misalnya cuma beberapa daun terus nanti ada yang warna putih gitu dari warna dasarnya gitu ya. Itu dipengaruhi oleh apa Neng Maya? Dipengaruhi oleh daun ya, bentuk daunnya. Oh, jadi mungkin lebih ke besar kecilnya gitu. Iya. Misalkan daun jatinya besar ya udah kita buat kayak seakan-akan si muknya tuh full dengan kayak ditutupi oleh daun jati. Kalau misalkan motifnya kecil-kecil kayak udah ya tinggal di-arrange saja kecil-kecil mau dibuat kayak apa kayak gitu. Oh iya betul sih. Tapi ini keren-keren banget loh. Nanti kalau teman-teman mau kepo atau mau order langsung ya, ini boleh ke Instagramnya Kastuba. Ini bagus-bagus banget sih. Sambil kepo-kepo nih Neng Maya. Boleh. Iya ini bagus-bagus banget. Monggo. Ini kalau misalnya Mungkin mau jadi salah satu keramiknya Subiantik juga bisa. Wah. Iya dong ya. Oke. Ini selain dari muk, misalnya kalau dari bahan keramik yang lain apa bisa? Oh iya.
Oh, izin live duluan dari Mbak. Monggo Bu Linda. Terima kasih Neng Linda sudah join. Oke. Gimana Bu? Ya, tadi kalau dari apa namanya motifnya itu hanya di MOOC aja. Kalau di Kastuba sendiri itu dari MOOC aja atau mungkin dari produk yang lain juga ada Neng. Misalnya dari produk keramik yang lain gitu ya, dari mangkuk atau mungkin dari piring sudah pernah juga atau belum Neng Maya? Kalau Kastuba sendiri baru MOOC sih Mbak. Kalau untuk piring apa dan sebagainya belum sih, karena kan prosesnya nggak bisa cuma kayak misalkan kita mau ngeprosesin yang itu yang piring apa dan sebagainya kan nggak bisa 1-2 ya, harus banyak. Sedangkan untuk repeat order yang paling banyak masih di MOOC gitu. Oh oke. Berarti untuk saat ini baru di MOOC aja ya Neng? Iya, terus juga alat yang untuk manasinnya kan masih sebesar MOOC gitu loh Mbak. Mungkin kalau cangkir udah ada cangkir gitu-gitu. Tapi kan untuk alat pemrosesannya itu kan masih sebesar MOOC, belum ada sebesar piring atau mangkok gitu. Oh oke. Oke, ini bagus-bagus banget sih. Ini teman-teman wajib banget dikepoin ya ini. Ini bagus-bagus banget. Kalau dari Neng Maya sendiri, apa namanya? Kebanyakannya itu motifnya itu yang kecil atau yang besar Neng? Atau mungkin dari Neng Maya kalau sukanya itu yang kecil atau yang besar? Motif-motifnya. Tergantung moodnya. Kalau moodnya lagi pengen full di cover ya di cover. Kalau moodnya lagi pengen kecil-kecil ya kecil-kecil kayak gitu. Tergantung mood pengen kreasinya apa. Iya. Iya. Terus ada proses yang ini nggak sih Neng, apa ya yang kayak ngebuat ya itu biar lebih awet gitu warnanya, itu ada prosesnya lagi nggak Neng Maya? Biar lebih awet ya? Nggak ada sih Mbak, cuma itu aja. Biasanya kan kayak coatingannya itu ada yang double coating apa enggak. Nah yang bikin lebih tahan awet itu biasanya kayak double coating gitu-gitu. Yang kayak cuma single coating tuh ya dia tetap bertahan lama, cuman dia lebih gampang kayak lebih gampang hilangnya gitu. Tapi itu masih lebih bertahan lama daripada, bahkan kalau misalkan nggak ada coatingannya aja dia tetap nggak mau masuk kok Mbak. Oke. Harus ada perantaranya dulu gitu. Oke. Kalau double coating itu berarti itu di awal sampai sama akhir atau hanya di awal itu aja Mbak? Pas proses awalnya, jadi kayak pembakaran, habis pembakaran dicelupin lagi, dibakar lagi gitu. Oh oke. Ya, jadi untuk lebih awetnya itu juga dari coatingnya juga sebenarnya tuh pengaruh banget ya Neng Maya? Sangat pengaruh. Oke, terus kalau dari teknik sendiri itu yang digunakan apa Neng Maya? Kalau kita tahu kan teknik dari EcoPrint sendiri itu kan ada beberapa ya Neng Maya. Steaming sama pounding. Kalau ini kita pakai alat Mbak, jadi nggak di steaming, nggak di pounding. Kalau di pounding jelas nggak bisa. Kalau di steaming itu kayak lamat-lamat gitu loh Mbak warnanya. Jadi kita pakai alat yang khusus untuk itu. Oh oke. Oke. Kalau dari daunnya itu ada beberapa yang pernah coba. Maaf Mbak, gimana? Iya silakan yang Maya dulu, nggak apa-apa. Kalau kemarin tuh ada yang nyoba di steaming gitu kan, terus bilang ke kita, nanya, kok di steaming warnanya kayak gini ya, kenapa gitu ya, kita nggak tahu gitu. Karena memang kita pakai alat, nggak di steaming.
Oh, jadi ada yang menggunakan teknik dari ekoprint itu, terus dari warnanya itu nggak yang nggak yang jelas gitu ya, maksudnya Nggak sesuai. iya kalau pakai gitu ya Neng. Oke. Terus kalau dari daunnya itu berarti bisa langsung digunakan ya Neng Maya? Daunnya bisa, cuman kalau masih segar banget langsung dipakai, biasanya tuh dia bakal bleber gitu warnanya. Karena kan sama kayak di kain gitu, daun jati kalau misalkan baru segar banget langsung ditempel itu dia rada-rada bleber biasanya. Kayak kedouble warna gitu. Kecuali dia misalkan petik hari ini gitu, atau kalau nggak petik siang ini dipakainya nanti malam atau nanti sore itu masih bisa. Petik tadi pagi dipakainya nanti sore itu masih bisa. Jadi dia nggak terlalu bleber, bisa pas gitu. Oke, jadi kalau misalnya langsung petik itu kayak lebih baik itu didiamkan dulu ya Neng, jangan langsung dipakai ya. Oke. Terus kalau dari motifnya sendiri itu memang harus pakai daun ya Neng? Maksudnya kayak nggak bisa pakai bunga, mungkin itu nggak bisa ya? Tapi kalau dari warna bunga juga nggak yang... Nggak bisa, udah pernah nyoba pakai bunga nggak bisa. Karena warna yang paling kuat cuma jati. Oh iya betul ya. Bahkan bunga kenikir yang warnanya kuning unyu gitu aja tetap nggak bisa. Kuning unyu. Masih kalah banget sama daun jatinya ya Neng? Iya sangat kalah, jauh kalah. Oke, terus kalau dari Neng Maya nih, kalau dari perbandingan ya antara muk yang mungkin bukan dari muk ekoprint dan juga muk ekoprint itu kalau misalnya dibandingkan itu lebih unggul yang mana sih? Atau mungkin apa sih keunggulan dari muk ekoprint itu? Keunggulannya kayak tunjukin bahwa ekoprint itu nggak cuma di kain, nggak cuma di karena kan selama ini orang-orang lihatnya di kain ya, kita bisa nunjukin bahwa ekoprint itu bisa di gelas loh. Ekoprint bisa di kayu, bisa di batu, gitu. Terus kayak gelas kan orang-orang biasanya kalau pakai gelas kan ada gambarnya tuh. Betul. Gambar-gambarnya, nah itu kayak ya itu benar-benar daun jati asli yang ditempel ke situ gitu. Itu kan mungkin bisa menambah kesegaran pas ngeteh gitu kan, jadi kayak back to nature gitu. Wah. Betul. Berasa ngeteh di atau berasa ngopi di dalam hutan jati, nah kayak gitu kan. Iya betul. Oke. Tapi kalau misalnya dari kayak motif daun jati yang selain dari ekoprint itu juga ada ya Neng Maya? Motif daun jati yang bukan dari ekoprint. Maksudnya gimana Mbak? Maksudnya kan biasanya itu kan dari gelasnya itu kan juga ada dari motif mungkin dari karakter-karakter gitu ya Neng Maya. Kan? Terus kan ada mungkin yang motifnya itu dari daun-daunan nih. Nah itu yang kalau dari daun jati dari Neng Maya itu juga pernah menjumpai atau tidak nih? Soalnya kalau kita lihat kan juga banyak banget ya yang kayak muk itu ada dari motif dari daun-daunnya gitu. Kalau yang sama kayak punya aku gitu daun jatinya ya ada. Ya ada, karena tuh sejauh ini mereka biasanya dari kita gitu.
Oke. Jadi belum ada yang benar-benar itu mereka sendiri, itu belum ada. Tapi kayak misalkan aku naruh di tempat terus ternyata situ ada ekoprint, ya orang itu bikinnya dari kita gitu. Jauh ini baru itu. Jadi belum ada kita lihat orang-orang yang jual muk ekoprint karena dirinya sendiri, karena memang sendiri gitu ya, nggak dari kita gitu, belum kita belum. Oke. Semuanya dari kita. Ya, kalau cara membedakannya itu gimana, Neng? Antara dari ekoprint dan juga dari selain ekoprint. Kalau dari kalau dari yang ekoprint sama yang bukan ekoprint ya, bahkan kalau dari kain aja kelihatan gitu kan. Kalau dari muk jelas kelihatan sih menurut aku semburat-semburat tulangnya gitu loh. Oh. Kalau menggunakan digital printing sama itu beda nggak? Beda Pak, tetap beda. Perbedaannya ada di mana? Tetap beda. Feel-nya tetap beda Pak. Kita bisa bedain, oh ini beneran dari daun sama enggak tuh kita bisa bedain. Bisa bedain. Karena kan kita sering karena kita sering bikin ya, kita sering buat, kita tuh sampai tahu ini mana yang tinta digital, mana yang bukan tuh kita tahu. Oke. Tapi kalau ditanyain gimana bedainnya, aku agak bingung ngejelasinnya. Tapi aku tahu itu beda gitu. Nah kalau melihat prosesnya ini ya agak rumit juga ya. Lebih mudah pakai digital printing gitu. Iya memang. Ya buat informasi, siapa tahu nanti ada souvenir yang membutuhkan loh. Siap. Iya, kita punya link lah istilahnya. Ibu di Jogja. Iya Pak. Siapa? Saya di Jogja. Sultan. Siapa? Nanti kita berkabar aja Pak. Baik. Ini kebetulan baterai saya udah mau habis nih. Iya Pak. Saya mundur dulu ya. Ini juga 7 menit lagi udah selesai kok Pak. Iya. Terima kasih. Salam kenal ya Pak. Sama-sama. Iya. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Oke, ini sebenarnya kalau belajar dari ekoprint itu seru banget ya Neng Maya. Bukan cuma di kain aja ternyata ya. Iya. Kalau belajar ekoprint itu dia tuh sebenarnya bersama ya kayak batik ya. Kayak batik bisa di kulit, bisa di kayu, terus bisa di keramik, yang bersama, nggak jauh beda sama kayak ekoprint. Ekoprint juga bisa di semuanya, selama itu alam gitu loh, masih ada alamnya. Atau kalau nggak dia tuh ada partikel yang bisa membuka warna alam itu masuk ke dalam situ gitu. Oke, iya. Jadi kalau misalnya ini kan masih banyak banget yang ini sih kayak ekoprint itu pasti ramah lingkungan ya karena yang dari penggunaannya aja dari bahan-bahan alami gitu ya Neng Maya. Oke, terus kalau dari produk-produknya juga kelihatan lebih nyata gitu ya? Ya, jelas Mbak. Oh iya, berarti itu juga keunggulannya ya, keunggulan dari produk-produknya ekoprint itu dari motif-motifnya tuh terlihat kayak ini nyata nih, ini kayaknya dari daun aslinya sih, bukan bukan dari motifnya gitu ya? Iya. Sangat terlihat Mbak. Oh iya, terlihat banget ya. Iya mungkin kalau misalnya nanti ada ketika disuruh bedain, kayaknya saya juga udah mulai paham sih. Mana yang ekoprint, mana yang bukan gitu. Iya, kalau Mbak udah bikin
Iya, kalau Mbak udah bikin sampai 100 biji langsung Mbak tahu sendiri. Iya, betul. Kalau misalnya makin lama makin sering buat pasti ya makin tahu juga perbedaannya di mana gitu ya. Karena kan kayak udah ini pegangan saya gitu ya. Iya, pasti Mbak itu sangat. Oke, ini seru banget sih ya kalau membahas ekoprint itu juga kayak nuansanya itu kayak lagi di alam banget sih. Jadi kan kalau dari bahan-bahan juga alami gitu ya. Oke, terus kalau dari info pemesanannya itu gimana nih Neng Maya? Untuk mug ekoprintnya? Pemesanan apa nih? Dari mugnya nih? Ya bisa ekoprintnya bisa langsung hubungin Kastuba aja untuk ekoprint. Tapi kalau untuk mugnya aja, kalau pengen ibu-ibu pengen barengan untuk mugnya bisa nanti ngomong sama Sanggarwani Migunani langsung. Oke. Barangkali Mbak, aku juga mau nitip dong ini mug gitu. Oke. Jadi cuman kalau misalkan sih kayak sekalian aja dari kita semua gitu kan, kayak itu lebih menghemat energi dan efisiensi. Maksudnya kayak untuk mugnya ya, jadi kayak nggak yang dari ibu ngirim mugnya terus kita yang ngotingin. Kalau kayak gitu tuh jatuhnya sama aja, sama kayak semuanya diserahin ke kita gitu. Betul. Jadi kalau mau instan ya belinya yang udah jadi aja lah yang Maya. Oh, itu sangat instan kalau itu Mbak, nggak jadi belajar. Iya. Jadi ini keren banget. Dan juga nggak terasa ternyata udah mau 1 jam ini, tinggal 3 menit lagi ya. Mungkin kalau dari teman-teman di sini ada yang ketinggalan, mungkin terlambat joinnya, nggak perlu khawatir. Kita biasa masih ada 1 sesi lagi ya di Telegram jam 10 sampai jam 11 ya. Mungkin kalau dari teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan atau mungkin belum tersampaikan, biasanya itu kan pertanyaan munculnya setelah ininya selesai ya. Atau mungkin kalau misalnya udah lihat-lihat nih produk-produk yang ada di Kastuba ya, dari mugnya ataupun dari produk yang lain, mungkin besok mau sekalian ditanyakan juga boleh ya. Jadi langsung ditanyakan aja, nanti akan dibantu jawab oleh Neng Maya ya. Sebelum kita tutup, boleh disampaikan kesan pesannya dulu Neng Maya kepada kita semua, mungkin terkait dari lingkungan atau dari yang lainnya. Apa boleh pesan-pesannya ya? Kalau pesan-pesannya mungkin kayak ya terus belajar ya untuk berkembang, untuk pengembangan diri ya. Oke. Tidak kenal usia. Iya betul. Nggak kenal usia ya. Jangan takut gagal nggak sih Neng Maya? Soalnya kalau praktik-praktik kayak gini kan pasti kegagalan pasti banget ya. Pasti jelasnya ya, namanya belajar itu nggak boleh takut gagal sih. Belajar tuh malah dari gagal itu malah belajar. Iya betul. Dari kegagalan jadi kita belajar, terus jadi tahu juga letak salahnya itu di mana ya. Ini mantap banget Neng Maya. Keren banget. Ini untuk materi kita malam ini nih, seru banget teman-teman ya. Kalau membahas tentang ekoprint itu kayak nggak ada habisnya. Dan malam hari ini kita membahas lagi ya seputar ekoprint itu di mug. Ternyata itu bukan cuma di kain teman-teman, di mug juga bisa. Terus kalau dari teman-teman mau coba-coba bikin di rumah boleh banget ya. Nanti dipraktikkan dari ilmu yang sudah didapatkan malam hari ini. Atau kalau mau pesen langsung ya, misalnya kalau mau order atau mungkin buat souvenir nih ya. Kalau souvenir itu kan pasti banyak nih ya, banyak. Dan juga kayaknya kalau bikin satu-satu ya kayaknya kalau misalnya waktunya mepet ya juga nggak keburu gitu ya. Itu langsung aja teman-teman. Ini bakal menarik banget sih ya, ini bakal menarik banget. Kalau mau digunakan untuk souvenir kayak gitu juga bagus banget. Langsung hubungi aja ke Instagramnya Kastuba ya. Nanti bakal dibalas ya. Nanti juga bakal disuguhkan dengan produk-produk yang lain nanti kalau teman-teman cek di Instagramnya Kastuba ya. Oke,
Terima kasih banyak Neng Maya untuk malam hari ini, luar biasa banget. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya ya di sela kesibukannya. Terima kasih juga buat Sobat Subi semuanya di sini. Dan yang pasti kalau dari Sobat Subi mau cari mug yang cantik, nggak kalah cantik nih dari mugnya Neng Maya, Sobat Subi boleh banget kunjungin marketplace kami, bukan hanya dari mug ya, dari piring, dari dari mangkuknya juga ada, barang pecah belah terlengkap dan juga dari kualitasnya nggak bisa diragukan lagi. Sobat Subi wajib banget kunjungin Subiantik di marketplace kami. Baik itu di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, JD.id, Carousel maupun juga Shopify. Atau kalau dari Sobat Subi mau mengunjungi website kami juga boleh. Silakan kunjungi aja di www.subiantik.shop ya. Dan jangan lupa besok kita masih ada satu sesi lagi di Telegram jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Terima kasih banyak Neng Maya. Kita ketemu lagi besok Sobat Subi semuanya. Selamat malam. Terima kasih kembali semuanya.